Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3101. Claire mengangguk berulang kali mendengar metafora Sophie tentang peri yang turun ke bumi. Dia menganggap apa yang dikatakan Sophie benar. Dan perkembangan sebenarnya dari masalah tersebut harus sama dengan yang dia perkirakan. Yang Claire tidak tahu ada anggapan berbeda saat kata-kata ini didengar oleh Charlie. Charlie tahu apa yang dikatakan Sophie sepertinya sengaja menyebutkan sesuatu secara samar kepada istrinya. Sehingga istrinya tidak tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan dirinya. Charlie tidak mengerti mengapa Sophie membuat gambaran tersebut. Apakah ingin memberita Claire peringatan? Namun yang jelas, dirinya tidak pernah berpikir meninggalkan Claire. Atau, apakah Sophie berniat mengatakan itu pada dirinya? Tapi apa gunanya? Charlie tidak mengerti untuk sementara waktu. Dia tidak bisa memahami Sophie. Charlie menganggap Sophie ini sedikit terlalu pintar. Dia menjadi waspada. Ketiganya mengikuti kerumunan keluar dari stadion. Sophie bertanya kepada Claire dan Charlie. Ngomong-ngomong, Nyonya Wilson, Tuan Wade, bagaimana kalian tadi datang ke sini? Claire menjawab, kami naik taksi. Sophie berkata, oh, tidak mudah pulang naik taksi sekarang. Ada 10.000 hingga 20.000 orang yang ingin pulang naik taksi. Walaupun menggunakan aplikasi taksi, kalian harus menunggu setidaknya 1 jam. Aku membawa mobil, aku bisa mengantar kalian pulang. Claire buru-buru berkata, kami tidak ingin merepotkan Nona Schultz. Rumah kami tidak terlalu jauh. Kami bisa berjalan kaki dan akan sampai dalam 20 menit. Sophie berkata, bagaimana saya bisa membiarkan kalian berjalan kaki selarut ini? Kalian akan kelelahan, dan pasti akan memengaruhi pekerjaan besok. Selain itu, ibu saya pasti tahu saya menonton konser bersama kalian. Kalau aku tidak mengantar kalian pulang, ibuku pasti akan menyalahkanku. Ayo, aku antar kalian. Aku tinggal menginjak pedal gas. Tidak ada masalah. Claire merasa akan terlalu memalukan jika menolak. Dia menatap Charlie dan bertanya, suamiku, bagaimana menurutmu? Kita jalan kaki atau ikut dengan Nona Schultz? Charlie memandangi Sophie dan berkata dengan tenang, Nona Schultz sudah mengundang kita. Kita tidak boleh mengecewakan kebaikannya. Setelah itu, dia memandang Sophie dan berkata dengan serius, Nona Schultz, saya akan merepotkanmu. Sophie berkata, Tuan Wade, ini hal sepele. Pada saat ini, Lorin melihat Claire di tengah kerumunan. Dia berlari menghampiri dengan cepat dan berkata sambil berlari, Claire, bagaimana kamu kembali? Sepupuku datang menjemputku. Kamu bisa ikut denganku. Dylan memiliki 2 tugas sekarang. Tinggal di sebuah area kumuh dan menanggung kesulitan. Serta menjadi sopir Lorin. Lorin sering mengajaknya kemanapun dia pergi. Agar sepupunya tidak merasa bosan. Dan Lorin juga memiliki keegoisannya sendiri. Dia melihat kondisi kehidupan sepupunya Dylan di pemukiman kumuh sangat sulit. Dia sering mengajaknya. Selain menjadi sopir dan bisa mengantarnya, juga untuk mengajak dia makan. Melihat Lorin datang, Claire berkata, maaf, Lorin, aku sudah janji ikut dengan mobil temanku. Aku tidak ikut denganmu dan sepupumu. Saat itulah Lorin melihat Sophie di samping Claire. Saat dia melihat Sophie, Lorin tercengang. Bab 3102. Dia langsung mengenali Sophie. Sophie adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Schultz. Sophie sangat terkenal di kalangan generasi kedua Eastcliff. Bisa dikatakan sebagai wanita paling kuat di lingkaran Eastcliff. Walaupun mereka tidak berteman, mereka saling mengenal. Mereka sering bertemu di banyak acara masyarakat kelas atas. Hanya saja dia tidak pernah berpikir Sophie ada di sini. Jadi, tanpa sadar dia bertanya, Nona Schultz, kamu juga di sini? Sophie juga sedikit terkejut. Lorin berasal dari keluarga Thomas yang jauh lebih lemah daripada keluarganya. Namun bagaimanapun juga dia masih berada di lingkaran yang sama.
Mereka berdua memiliki beberapa persimpangan satu sama lain. Jadi, dia sedikit tersenyum dan berkata, Nona Thomas juga datang ke Aurus Hill. Kamu juga menonton konser. Lorin melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, saya sekarang bekerja di Aurus Hill, di M Grand Group. Sophie mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, Jadi itu M Grand Group yang terkenal. Setelah itu, Sophie melirik Charlie dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan sedikit menyipitkan matanya. Mengetahui Lorin bekerja di M Grand Group, dia langsung merasa masalah ini sangat aneh. Dia berpikir, keluarga Thomas memiliki aset puluhan miliar. Putri mereka tidak perlu bekerja di Aurus Hill, ribuan kilometer jauhnya. Melakukan hal yang memalukan ini, pasti ada monster jika terjadi kesalahan. Keluarga Thomas pasti memiliki tujuan mendalam dalam langkah ini. Tidak sampai 2 detik, dia sudah menyadari. Dia berseru dalam hatinya. Pasti karena Charlie. Meskipun mereka tidak tahu saluran apa yang digunakan keluarga Thomas untuk mendapatkan petunjuk tentang Charlie, Lorin pasti datang ke sini mengejar Charlie. Claire di samping tidak tahu latar belakang asli Sophie. Claire sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari. Meskipun kecelakaan mobil Sophie di terowongan gunung terlarang membuat banyak kehebohan, Claire hanya sekadar mendengar sekilas, tidak memahami secara mendalam. Jadi, dia bertanya pada Lorin dengan heran, Lorin, kamu kenal Nona Schultz? Saat Lorin hendak menjawab, Sophie mengambil langkah pertama dan berkata sambil tersenyum, saya bekerja sama dengan perusahaan Nona Thomas di Eastcliff. Omong-omong, Nona Thomas rekanan saya sebelumnya. Begitu Lorin mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa Sophie tidak ingin dia mengungkapkan identitas aslinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengikuti kata-kata Sophie. Lorin mengangguk, dan berkata kepada Claire, benar, aku tidak menyangka kamu dan Nona Schultz juga saling kenal. Claire juga tidak ragu, dan berkata sambil tersenyum, Ibu Nona Schultz juga klien saya. Kami baru saja bertemu belum lama ini. Dimengerti, Lorin sedikit mengangguk. Sophie juga sangat penasaran, dan bertanya, ngomong-ngomong, Nyonya Wilson, bagaimana Anda mengenal Nona Thomas? Claire menjawab sambil tersenyum, kami berdua sahabat baik. Kami pernah menjadi teman sekelas di perguruan tinggi. Charlie juga sempat menjadi teman sekelas kami setahun sebelumnya. Sophie bahkan lebih terkejut jauh di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Charlie teman sekelas dengan istrinya dan Lorin. Dan Lorin pasti datang ke Aurus Hill karena Charlie. Dan dia bekerja di M Grand Group miliki Charlie. Mungkinkah Lorin menjadi kekasih Charlie di bawah hidung Claire? Jika demikian, maka permainan Charlie di bawah lampu benar-benar hebat. Memikirkan hal ini, pemikiran dialektis yang selalu ada di dalam hatinya mulai membuat masalah lagi. Dia juga merasa, tapi sepertinya tidak benar. Sejauh yang saya ketahui tentang Charlie, dia bukan tipe orang yang menyembunyikan seorang gundik di belakang punggung istrinya. Dan lebih mustahil lagi selingkuh dengan teman kuliah dan sahabat istrinya. Atau mungkin Lorin tidak mengetahui identitas asli Charlie. Dia hanya menganggapnya sebagai teman sekelas dan suami sahabatnya. Pada titik ini, Sophie dengan ragu-ragu berkata, ngomong-ngomong, Nona Thomas, kamu bekerja di M Grand Group. Saya memiliki permintaan. Saya memiliki beberapa proyek yang ingin saya kerjasamakan dengan M Grand Group. Saya tidak tahu apakah kamu bisa membantu memperkenalkan saya dengan Direktur M Grand Group. Bab 3103. Mendengar perintaan Sophie, Lorin menjawab dengan malu. Nona Schultz, meskipun saya sudah setahun bekerja di M Grand Group, sejujurnya saya belum pernah bertemu dengan Direktur. Wakil Direktur Doris yang bertanggung jawab. Bagaimana kalau saya memperkenalkan Doris yang dengan kamu? Itu dia. Sophie segera mengetahuinya. Sepertinya Lorin tidak mengetahui identitas ganda Charlie. Memikirkan hal ini, dia berpikir di dalam hatinya. Lorin ini bodoh. Dia pasti datang ke Aurus Hill mengejar Charlie. Namun dia belum mengetahui identitas Charlie setelah begitu lama. Lorin memperhatikan cara Sophie memandangnya agak aneh. Dan saat keduanya saling memandang,
Lorin merasa berada di bawah banyak tekanan di depan Sophie. Dia segera berkata, "Baiklah, Claire, Charlie, kalau begitu aku tidak perlu mengantar kalian. Sepupuku menungguku di tempat parkir. Aku pergi dulu." Setelah itu, Lorin berkata kepada Sophie, "Nona Schultz, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan." Sophie mengangguk, teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Thomas, saya mungkin masih tinggal di Aurus Hill untuk sementara waktu. Kita kenalan-kenalan lama di tempat lain. Mengapa kamu tidak memberikan saya kontak? Kalau kamu punya waktu, saya akan mentraktir kamu makan malam." Meskipun Lorin mengenal Sophie, dia jauh di belakang Sophie dalam hal pangkat. Kesenjangan antara keduanya adalah jenis perbedaan yang tidak mungkin dia duduk di meja yang sama, bahkan di jamuan makan yang sama. Dia dan Sophie tidak memiliki informasi kontak yang sama sekali. Dia tidak pernah makan malam bersama secara pribadi. Sekarang Sophie mengundangnya makan malam bersama. Dia sangat tersanjung. Jadi Lorin setuju tanpa banyak berpikir. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Oke, Nona Schultz. Saya berada di Aurus Hill lebih lama dari kamu. Saya yang harus mengundang kamu." Sophie tersenyum dan berkata, "Oke, kamu mengundangku dulu. Aku akan mengundangmu di hari lain." Lorin berkata, "Oke, Nona Schultz. Mari tambahkan akun WeChat. Aku akan membujukmu." Sophie mengangguk, mengeluarkan ponselnya, menunjukkan kode QR WeChat-nya, lalu mengizinkan permohonan pertemanan Lorin. Lorin sangat bersemangat bisa berteman dengan Sophie. Tidak bisa disalahkan jika Sophie sombong. Dia tumbuh dalam suasana masyarakat kelas atas Eastcliff. Dan kekuatan keluarga Thomas hanya berkembang di peringkat atas di tingkat menengah. Atau di peringkat bawah kelas atas Eastcliff. Oleh karena itu, orang-orang di kelasnya sudah terbiasa bertahan di celah-celah kelas atas. Sangat wajar saja jika mereka menghargai setiap kesempatan untuk menghubungi orang-orang top di kelas atas. Charlie menjadi curiga melihat Sophie mengajak Lorin berteman, dan bahkan ingin makan malam bersama. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Sophie. Setelah keduanya saling menambahkan WeChat, mereka menuju ke tempat parkir bersama. Mobil Lorin dan mobil Sophie diparkir di area yang sama. Mereka saling bertukar tangan di pintu masuk tempat parkir. Charlie dan Claire mengikuti Sophie menuju mobilnya. Charlie tidak menyangka saat Sophie keluar sendirian, dia akan mengendarai kendaraan Audi Q5 yang sangat luar biasa. Sangat jauh berbeda dengan identitasnya. Sophie memandang Charlie dan Claire, dan berkata sambil tersenyum, "Mobilnya tidak terlalu bagus. Tolong jangan terlalu berpikir." Claire berkata, "Ini sudah sangat bagus." Sophie berkata sambil tersenyum, "Bagus kalau kamu menyukainya. Kamu dan suamimu bisa duduk di kursi belakang." Bab 3104. "Baiklah," Claire menjawab, dan duduk di kursi belakang Q5 bersama Charlie. Sophie menyalakan mobil dan melaju menuju Villa Elite Thompson. Dalam perjalanan, Sophie menghela napas dan berkata saat mengemudi, "Saya tidak menyangka kita semua ditakdirkan bertemu. Ibu saya memilih perusahaan desain dekorasi Nyonya Wilson. Dan ternyata Nona Thomas teman kuliah Nyonya Wilson dan Tuan Wade. Kita semua saling terkait." Claire menganggukkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar takdir. Saya juga tidak membayangkan bisnis Nona Schultz terkait dengan M Grand Group. Mitra terbesar saya sekarang adalah M Grand Group. Proyek hotel yang saya kerjakan adalah milik M Grand Group." "Benarkah?" Meskipun nada suara Sophie sangat mengejutkan, tidak ada yang melihat tidak ada suara di ekspresi. Dia berpikir dalam hati, "Kamu bahkan tidak tahu suamimu pemilik M Grand Group. Mudah saja suamimu memberi proyek hotel." Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan napas dan sesak dalam hati. Claire ini benar-benar bodoh. Dia tidak bisa menemukan identitas Charlie. Namun, dia berkata sambil tersenyum, "Ini sangat kebetulan. Mungkin akan ada lebih banyak pekerjaan yang sama antara saya dan M Grand Group. Dan mungkin kita akan memiliki kontak bisnis di masa mendatang." Claire tanpa sadar tersenyum dan berkata, "Itu sangat bagus.
Charlie merasa pusing mendengarnya. Dia sangat ingin memberitahu semua orang di sekitarnya. Jangan bicara tentang kerja sama dengan istrinya. Bagaimana istrinya bisa menyelesaikan begitu banyak proyek? Jasmine juga ingin menyerahkan proyek keluarga Moore kepadanya. Dan Sophie tampaknya memiliki tanda-tanda. Meskipun dia juga tahu bahwa di dalam bisnis, jika pihak A mengerjakan proyek untuk pihak B, maka pihak B akan mengirim uang ke pihak A. Namun dia tidak ingin Claire terlalu lelah. Saat ini, ponsel ketiga orang di dalam mobil mendapat berbagai notifikasi. Charlie melihat ke bawah, dan hampir semua notifikasi berita ini terkait dengan Queen. Konser Queen sangat populer di industri hiburan, dan bahkan di seluruh media berita dan media sosial. Tidak ada yang mengira akan ada begitu banyak hotspot di konser Queen dari awal hingga akhir. Berita yang menggemparkan terus bermunculan satu demi satu. Berita pertama mengangkat 1 jam konsernya yang menceritakan kekasih masa kanak-kanak, dan dia tidak lelah terus mencarinya. Lalu ada berita dia menyanyikan lagi "Aku akan menikahimu besok" dengan mengenakan gaun pengantin. Saat semua orang berpikir Queen mungkin akan menikah dalam waktu dekat sudah menjadi titik puncaknya. Berita selanjutnya adalah pengumuman Queen yang akan keluar dari industri hiburan secara permanen. Ini seperti sebuah ledakan besar. Penyanyi top terbaik memutuskan akan berhenti. Selain sangat tegas dan terus terang, dia terlihat sedikit terlalu keras di kepala. Untungnya, meskipun penggemarnya kecewa, kebanyakan mereka dapat memahami keputusannya berdasarkan cerita yang dipublikasikan. Queen telah mencari pangeran tampannya selama lebih dari separuh hidupnya. Ketika akhirnya terjadi, dia tentu saja ingin tinggal bersamanya dan menjadi istri dan ibu yang baik. Industri hiburan itu sendiri sangat sibuk. Jika tidak keluar dari lingkaran ini, sulit akan memiliki energi yang cukup untuk berperan sebagai istri dan ibu yang baik. Bagian yang tidak dapat dipahami lainnya terutama disebabkan oleh iri hati, resonansi, dan kebencian. Namun, masih banyak penggemar yang berharap Queen akan kembali lagi. Banyak selebritis yang berhenti dari industri hiburan. Mereka melakukan konser perpisahan, dan setelah 1 atau 2 tahun, mereka kembali lagi. Claire juga berharap demikian. Dia membaca beberapa berita dan pencarian hot di Weibo untuk melihat apakah ada yang membicarakan hal ini. Setelah membacanya, dia tidak dapat menahan desahan. Agensi Queen sudah mengeluarkan pernyataan membenarkan bahwa Queen akan keluar dari dunia hiburan setelah tur konser ini berakhir. Sepertinya dia tidak akan pernah kembali. Bab 3105. Saat ini, di belakang panggung pertunjukan, di ruang tamu Queen, Dorothy, dengan mata merah, membantu melepas gaun pengantin dengan hati-hati. Dia berkata dengan sedikit kesulitan di mulutnya, "Queen, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu sudah mengambil keputusan dan kamu mengenakan gaun pengantin di konser. Mengapa tidak menyebutkan nama Charlie?" Berbicara tentang ini, dia mengeluh dengan sedikit marah. "Kalau saya boleh berpendapat, kamu seharusnya langsung memaksakan pernikahannya di depan puluhan ribu penonton dan penggemar di seluruh negeri. Panggil saja namanya dan minta naik ke atas panggung. Lalu tanyakan di depan semua orang kapan dia akan memenuhi janjinya." Queen memandangi dirinya di cermin, dengan hati-hati melepaskan anting-anting berlian yang berkilau, dan berkata sambil tersenyum, Kamu terlalu banyak menonton drama romantis. Cinta dan pernikahan tidak bisa dipaksakan. Mengapa saya harus menggunakan pengaruhku untuk memaksa seseorang? Tidak ada seorang pun di industri hiburan yang pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya." Setelah itu, Queen berkata lagi dengan sangat serius, "Hari ini adalah ulang tahun Charlie pertama yang bisa aku rayakan setelah bertahun-tahun. Aku tidak ingin menggunakan kesempatan ini untuk memaksanya menikah denganku. Aku hanya ingin merenung secara pribadi pada hari ulang tahunnya. Perasaan apa yang aku miliki untuknya selama ini. Dan dia sudah berjanji, tunggu selama 3 tahun. Kalau saya memanggil namanya sekarang dan menanyakan kapan dia akan memenuhi janjinya, maka akan terjadi keputusan saya sendiri." Dorothy berkata dengan sedih, "Tapi pengakuanmu hari ini terlalu besar.
kamu akan keluar dari dunia hiburan sepenuhnya. Masalahnya, kamu telah melakukan begitu banyak untuknya. Kamu harus mendorongnya sedikit. Bagaimana jika dia tidak memenuhi janjinya setelah 3 tahun? Queen berkata dengan serius. Jika dia tidak menepati janjinya, aku tidak akan menyalahkannya. Apa? Dorothy berkata dengan heran. Kamu tidak akan menyalahkannya. Aku beritahu kamu, Queen. Charlie tidak akan menepati janjinya setelah 3 tahun. Aku, Dorothy, akan menjadi yang pertama meminta pertanggungjawabannya. Aku akan sebarkan di dunia maya, ungkapkan pria tak berperasaan ini. Queen buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong. Keluarga Kak Charlie sangat baik kepada keluarga kami. Ayahnya banyak membantu keluarga kami di masa lalu. Nyawa ayah saya juga diselamatkan oleh Kak Charlie. Dengan kebaikan yang begitu besar, aku tidak peduli dengan keputusan apapun yang diambil Kak Charlie. Aku akan rela dan bertahan sepenuhnya. Dorothy cemas seperti semut di panci panas. Queen, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Dia baik kepada keluargamu. Tetapi apakah kamu tidak memiliki kasih sayang padanya? Video di awal konser menunjukkan kamu telah membayarnya secara diam-diam selama bertahun-tahun. Apa dia boleh mengecewakanmu hanya karena dia sudah menyelamatkan ayahmu dan mengabaikanmu selama bertahun-tahun? Queen berkata kurang lebih dengan tidak sabar. Oh, baiklah. Kamu banyak bicara. Bantu aku melepas gaun pengantin ini. Aku harus mengejar pesawat. Dorothy bertanya. Kamu pergi malam ini? Ya, Queen menjawab. Konsernya sudah selesai. Tidak ada kegiatan lain. Anda tinggal di sini untuk menyelesaikan urusan dengan perusahaan eksekutif. Saya akan kembali ke East Cliff untuk mempersiapkan konser berikutnya. Dorothy berkata, kamu tidak perlu mengejar penerbangan kembali malam ini. Istirahat saja dulu 1 malam. Kamu bisa berangkat besok pagi. Bab 3106. Saat mengatakan itu, Dorothy berkata dengan sedikit marah. Kamu mengaku dengan penuh kasih sayang di konser. Tapi Charlie pulang begitu saja dengan istrinya setelah konser. Apa kamu tidak ingin tinggal 1 hari lagi? Lihat apakah dia bisa memberikan penjelasan. Tidak perlu, Queen berkata sambil tersenyum. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku hanya ingin Kak Charlie tahu apa yang sebenarnya kurasakan padanya. Makanya, saya tidak memasang foto dia di depan konser video. Dan saya tidak mengatakan di depan umum bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Saya tidak mengatakannya di depan umum. Karena saya hanya tidak ingin orang lain mengetahui bahwa pangeran tampan saya adalah dia. Saya juga tidak ingin curiga. Dan aku sudah bilang akan menunggunya selama 3 tahun. Jadi aku akan menunggunya dengan cara yang membumi. Dorothy yakin. Sambil melengkungkan tangannya ke arah Queen. Dan memuji, aku sangat mengagumimu. Sungguh, aku tidak akan menanggungnya jika tembok itu runtuh. Jadi aku akan mendengarkanmu sekarang. Kalau Charlie tidak menikah denganmu, dia akan menyesalinya di kehidupan selanjutnya. Jangan begitu. Lalu dengan bantuan Dorothy, Queen melepas gaun pengantinnya. Dan berkata, Dorothy, aku belum melepas riasan panggungku. Dan aku harus pergi ke bandara sebentar lagi. Saya tidak punya waktu merapikan dan menyimpan gaun pengantin ini. Kamu harus membantu saya menyimpannya dengan baik. Lalu bawa kembali ke East Cliff. Saya akan memakainya lagi saat menikah. Dorothy berkata tanpa daya. Saya tahu ini hartamu. Jangan khawatir, saya akan merawatnya dengan baik dan mengembalikannya kepada Anda secara utuh. Queen mengangguk dan tersenyum. Hihi, terima kasih. Kamu memang adikku yang baik. Kita makan enak setelah kamu kembali. Dorothy memberikan pemandangan kosong dan mengundang, traktir saya makan besar. Kamu mengumumkan akan keluar dari industri hiburan. Dan saya, manajer, juga akan dihentikan. Setelah saya kembali, saya akan bersiap-siap di PHK dan mencari pekerjaan lain. Queen buru-buru tersenyum dan berkata, tidak, kita masih memiliki 20 konser. Setelah semua selesai, saya akan keluar dari lingkaran hiburan. Tapi saya masih harus melakukan hal-hal lain.
Saya akan kembali ke perusahaan keluarga. Kamu bisa menjadi asistenku. Dorothy senang. Namun dia tetap berada di dalamnya dan berkata, masih bagus menjadi asisten. Saya juga lulus dari universitas bergengsi jurusan ekonomi dan manajemen. Lebih dari cukup menjadi asistenmu. Tapi gaji tahunan saya harus naik 2 kali lipat. Saudarimu, Dorothy, bukan orang yang kekurangan uang. Saya meminta kenaikan gaji karena saya memiliki hubungan yang baik dengan kamu. Saya nyaman bekerja dengan kamu meskipun tidak menghasilkan uang. Queen meraih lengan Dorothy dan berkata sambil tersenyum. Oh, saudara Dorothy, mari kita katakan yang sebenarnya hari ini. Sepertinya aku, Queen, memiliki kepribadian yang lebih kuat. Dan aku dapat menjaga orang-orang seperti kamu di sisiku untuk melakukan yang terbaik untukku. Hahaha, wanita ini benar-benar memesona. Brengsek, Dorothy membungkukkan bibirnya dan berkata, jangan sombong di sini. Apakah kamu tidak ingin naik pesawat? Cepat hapus riasanmu. Saat dia berbicara, ada ketukan di pintu. Dan Ibu Queen, Rachel bertanya dengan lembut di luar pintu. Nana, bisakah ibu masuk? Bab 3107. Queen mendengar suara ibunya di luar pintu. Dia langsung menjawab, Bu, aku melepas riasanku dan mengganti pakaian. Kamu sendirian. Rachel buru-buru menjawab, Ibu sendirian. Queen kemudian berkata kepada Dorothy, Dorothy, bukakan pintu untuk ibuku. Oke, Dorothy setuju. Dan dengan cepat membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Rachel memandang Dorothy dan berkata sambil tersenyum, Dorothy, kamu telah bekerja keras selama ini. Dorothy buru-buru berpose dengan tangan dan berkata, Bibi Rachel, ini semua pekerjaanku. Ini tidak sulit sama sekali. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan wajah penuh santai, Bibi Rachel, kamu terlihat jauh lebih muda. Bisakah kamu mengungkapku rahasia menjaga kecantikanmu? Kalau aku tidak merawat wajahku, dalam 2 tahun, aku mungkin akan melihat lebih banyak orang tua darimu. Rachel berkata sambil tersenyum. Bibi memiliki beberapa produk perawatan kulit. Efeknya bagus sekali. Saya menggunakannya sepanjang waktu. Setelah kembali ke Eastcliff, saya akan mengirimkan kamu 1 set. Atau kamu bisa datang langsung ke rumah. Rachel tahu bahwa dia tidak bisa memberi tahu Dorothy tentang pil peremajaan. Selain itu, bahkan jika dia mengalami musibah, dia akan sulit mendapatkannya. Justru bisa menyebabkan masalah bagi Charlie. Jadi dia menyebut produk perawatan kulit untuk menutupinya. Dorothy selalu memiliki hubungan dekat dengan Queen. Jadi dia juga sangat dekat dengan Rachel. Mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya, Bibi Rachel. Rachel tersenyum dan berkata, kamu sangat sopan. Bibi akan memberikan produk perawatan kulit, dan saya akan meminta supir kantor mengirimkannya secara teratur. Ah, Dorothy tersanjung, dan berkata dengan sedikit gentar, Bibi Rachel, kamu tidak perlu terlalu repot. Aku bisa mengeluarkannya sendiri. Rachel berkata sambil tersenyum. Kamu masih berbasa-basi seperti ini. Kita selesaikan saja seperti ini. Kalau kamu masih mencoba menghindarinya, berarti kamu menganggap Bibi sebagai orang luar. Ketika Dorothy mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, terima kasih, Bibi Rachel. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Rachel mengangguk, lalu berkata kepada Queen, Nana, aku dan ayahmu akan pergi ke bandara. Ayahmu berpikir kamu sangat lelah hari ini. Dia ingin kamu beristirahat di hotel malam ini. Jangan ikut dengan kami pulang malam ini. Tidak, Bu, Queen buru-buru berkata. Aku tinggal melepas riasanku dan aku bisa kembali bersamamu. Aku tidak lelah sama sekali. Aku tidak butuh banyak istirahat. Juga, tidak ada gunanya menginap. Lebih baik sekarang kembali. Aku bisa tidur nyenyak di rumah. Rachel mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya, dan bertanya dengan lembut, kamu mengaku dengan penuh kasih sayang di konsermu. Apa kamu tidak ingin melihat reaksi Charlie secara langsung? Tinggal di sini 1 malam lagi.
Kamu bisa berbicara dengannya besok dan mengucapkannya sampai jumpa. Tidak, tidak, tidak. Queen berkata sambil tersenyum. Aku tidak menyapa Kak Charlie sebelumnya. Aku takut akan menakuti Kak Charlie. Jadi lebih baik aku kembali. Aku bisa tunggu sebentar dan temui dia lagi nanti. Rahel menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum. Kamu gadis. Kamu berani melakukan hal yang menghancurkan bumi. Apa kamu takut kamu tidak akan tahu bagaimana menghadapi Charlie setelah kamu menyelesaikannya? Queen berkata dengan genit. Oh, Bu, kamu tahu aku memiliki kulit yang paling tipis. Aku gugup melakukan ini selama berhari-hari, dan punggungku masih berkeringat. Hal terakhir yang ingin aku lihat sekarang adalah Kak Charlie. Aku ingin pulang untuk menghindari pusat perhatian. Anak ini, Rahel berkata dengan senyum tak berdaya. Baiklah kalau begitu. Cepat lepas riasanmu. Ganti pakaian yang lebih nyaman. Aku akan memberitahu ayahmu. Kami akan menunggumu. Terima kasih ibu. Queen tersenyum bahagia. Dan mencium wajah Rahel. Bab 3108. 10 menit kemudian. Queen yang sudah berganti pakaian sehari-hari. Masuk ke mobil bersama orang tuanya dan menuju bandara. Sepanjang jalan. Queen terus bersinggungan dengan ibunya. Sebagai wanita wijen, Rahel memiliki banyak pertanyaan tentangnya. Pertanyaan pertama adalah, Nana, kapan kamu memesan gaun pengantin yang tadi kamu kenakan? Queen berkata sambil tersenyum. Tak, apakah kamu kenal Vera Wang? Aku tahu. Rahel mengangguk. Itu merek desainer independen China. Vera Ellen Wang, kan? Dia sangat populer di Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan putri mantan Presiden AS Bill Clinton dan Bush memakai desainnya saat menikah. Kamu juga memesan gaun pengantin darinya. Queen tersenyum dan berkata, beberapa tahun yang lalu, dia mengumumkan tidak akan membuat gaun pengantin lagi untuk orang lain. Saya mengundangnya dari Amerika Serikat beberapa bulan yang lalu. Dia mengukur saya lalu kembalilah ke Amerika dan membuat gaun itu. Rahel berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, wajahmu sangat besar. Orang yang sudah memutuskan berhenti, mau kembali dan ingin membuat gaun pengantin. Queen berkata dengan serius. Bu, sejujurnya, aku tidak bisa membujuknya pada awalnya. Meskipun kekayaannya tidak mencapai keluarga besar baik, dia berteman dengan pejabat tinggi. Banyak keluarga kaya dan atasan eksekutif di Amerika Serikat meminta mendesain gaun pengantin. Banyak selebriti juga mengantri, namun belum ada yang bisa mengundangnya keluar dari gunung secara langsung belakangan ini. Jangankan saya, bahkan jika orang-orang dari keluarga Schultz dan keluarga Wade mencarinya, tidak mungkin dia akan keluar. Saat dia mengatakan itu, Queen berhenti sejenak, dan berkata lagi, dia bersedia datang ke Cina dan membuatkan saya gaun pengantin, karena dia tahu saya calon cucu Bibi Aker. Rahel bertanya dengan heran, Vera Wang datang ke sini karena wajah Ibu Charlie. Itu benar, Queen berkata. Saya membayar deposit untuk mereknya dan meminta desainernya untuk merancang gaun pengantin kelas atas untuk saya. Tidak disangka dia sendiri yang datang. Sebenarnya aku juga sangat terkejut. Saya tidak mengerti mengapa dia bersedia datang ke sini. Aku tahu baru setelah bertanya padanya. Ternyata dia, Bibi Aker dan Ibu Bibi Aker berteman baik selama bertahun-tahun. Dia pernah bertemu Kak Charlie masih kecil dan Bibi Aker saat mereka kembali ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kerabatnya. Dia tahu hubungan keluarga kita dan keluarga Bibi Aker. Rahel berkata dengan emosi. Vera Wang seharusnya berusia lebih dari 70 tahun. Dia berusia sekitar 20 tahun lebih tua dari saudari Aker. Ternyata dia dan saudari Aker berteman. Queen berkata, saya bisa bertemu dengannya karena Bibi Aker. Setelah itu, Queen berkata lagi, menurutku, Bibi Aker banyak membantu di masa lalu. Nada suaranya sepertinya sangat berterima kasih. Rahel mengangguk. Bibi Aker membantu banyak orang. Di Silicon Valley saja, lebih dari sebagian perusahaan besar menerima investasi dari Bibi Aker. Queen bersenandung dan melanjutkan, dia mempersiapkan perjalanan sejauh ini untuk membantu saya.
Dia mengukur ukurannya lalu kembali dan membuatkan gaun pengantin selama beberapa bulan. Setelah selesai, dia sendiri yang membawa gaun pengantin itu kepada saya untuk dicoba. Dia siap sibuk dari awal hingga akhir, dan dia tidak mau menerima uang dari saya. Dia bilang aku adalah menantu Bibi Aker. Berarti bercampur juga. Yule yang berada di samping tidak berbicara sepanjang waktu. Dia tiba-tiba bertanya kepada Queen dengan sangat serius. Putri, kamu tidak mengalami kejadian tentang situasi Charlie, kan? Tidak, Queen berkata. Dia hanya menjelaskan secara rinci tentang keluarga Bibi Aker. Dia tidak pernah bertanya-tanya tentang Kak Charlie. Yule tiba-tiba teringat sesuatu, menamparkan pahanya, dan berkata, "Oh, tidak, kita melupakan hal penting." Hati Queen menegang, dan dia buru-buru bertanya, "Ayah, apa yang penting?" Yule berseru, "Kamu membuat pertunjukan besar di konser hari ini. Jika keluarga Aker melihat konsermu, mereka akan tahu Charlie masih hidup. Mereka akan tahu bahwa kita telah dipasang." Bab 3109. Ketika Queen mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup, dan berkata, "Ayah, aku tidak membuat Kak Charlie dalam masalah, kan?" Rahel berkata pada saat ini, "Menurutku, tidak buruk keluarga Aker mengetahui Charlie masih hidup. Kakek nenek Charlie masih hidup. Mereka bertanggung jawab atas keluarga Aker. Jika mereka tahu Charlie masih hidup, mereka akan bahagia. Mereka tidak akan pernah mengancam Charlie. Justru mereka akan membawa lebih banyak sumber daya dan peluang bagi Charlie setelah bertemu kembali dengan Charlie." Setelah itu, Rahel berkata lagi, "Kalaupun keluarga Aker tidak memiliki kasih sayang pada Charlie, mereka masih memiliki hubungan darah dan keluarga. Paling tidak akan saling mengganggu. Mereka juga tidak akan menyusahkan Charlie." Yule berpikir sejenak, menghela napas lega, mengangguk dan berkata, "Itu benar. Ancaman nyata Charlie adalah keluarga Schultz. Tapi sekarang keluarga Schultz jelas bukan lawannya lagi." Rahel buru-buru bertanya, "Kalau begitu katakan padaku, jika pembunuh yang membunuh kakak Wade dan kakak Aker tahu Charlie masih hidup, apakah dia akan menyerangnya?" Yule menggelengkan kepalanya. "Sepertinya tidak. Jika mereka menginginkan nyawa Charlie, mereka sudah membunuh Charlie saat itu. Lagi pula, bahkan kakak Wade tidak bisa mengalahkan pembunuhnya. Jika mereka ingin membunuh Charlie, Charlie tidak akan lolos." Rahel sedikit mengangguk, sementara Queen di samping menghela nafas lega sambil memegang dadanya. Dia berkata dengan sangat ketakutan, "Saya sangat khawatir akan menyebabkan masalah bagi Kak Charlie. Lagi pula, saya tidak yakin tentang masalah ini. Saya tidak pernah membicarakan hal ini di sini." Yule sedikit tersenyum dan berkata, "Sebenarnya tidak apa-apa. Satu-satunya yang tahu tentang kontrak pernikahan kalian berdua hanya keluarga Wade, keluarga Aker, dan keluarga besar Eastcliff. Apa yang terjadi pada Charlie, Sophie dan Nyonya Helen dari keluarga Schultz pasti sudah diketahui. Dan beberapa keluarga yang tersisa, bahkan jika mereka mengetahuinya sekarang, itu bukan masalah besar." "Ya," Rahel berkata, "bahkan jika mereka tahu Charlie masih hidup, mereka sudah tahu siapa Charlie sebenarnya. Tidak masalah jika mereka menjahit." "Itu bagus." Queen menghela nafas. "Tadi ayah tiba-tiba mengatakan sesuatu yang buruk. Mengira aku menyebabkan bencana besar." Rahel menyentuh tangannya, berkata sambil tersenyum, "Jangan memiliki beban psikologis yang begitu besar. Ini mungkin hal yang baik." Setelah itu, dia melanjutkan, "Vera Wang memiliki hubungan yang baik dengan Bibi Aker dan nenek Charlie. Kamu bisa mengunjungi Vera Wang jika pergi ke Amerika Serikat. Jika dia melihat kamu sedang bernyanyi hari ini, mungkin dia tahu kita sudah menemukan Charlie. Dan dia mungkin memberitahu nenek Charlie tentang hal itu. Dan saat mengunjungi Vera Wang, mungkin kamu bisa bertemu dengan keluarga Aker juga." "Bertemu dengan keluarga Aker?" Queen bertanya. "Kalau Kak Charlie tahu, apa dia akan membuatku marah?" Rahel berkata dengan serius, "Kamu harus berhati-hati. Kamu bisa mengunjungi Vera Wang atas keinginanmu sendiri.
Apakah kamu akan bertemu keluarga Aker atau tidak? Itu tergantung pada Vera Wang. Jika dia berkomunikasi dengan keluarga Aker, mereka ingin bertemu Vera Wang, bukan kamu. Queen bertanya dengan bingung. Lalu, untuk apa aku membahas keluarga Aker? Rahel berkata, tentu saja, ini untuk membantu Charlie akrab kembali dengan keluarga Aker. Jika Charlie bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Aker, perkembangannya di masa depan pasti akan sangat membantu. Dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Jika Charlie tidak mau berhubungan langsung dengan keluarga Aker, dengan kamu terhubung dengan keluarga Aker, itu dapat dianggap membantu Charlie menjalin hubungan dengan keluarga Aker. Hasilnya akan baik bagi Charlie, dan tidak membahayakannya. Yule di samping sangat setuju. Putri, ibumu benar. Meskipun keluarga Charlie dan keluarga Aker memiliki hubungan darah, mereka tidak banyak berhubungan. Setelah ibu Charlie meninggal, Charlie dan keluarga Aker menjadi jauh. Setelah bertahun-tahun, jika Charlie ingin mengenali dirinya lagi, Charlie akan membutuhkan ikatan. Dan kamu kandidat terbaik untuk ikatan itu. Dan kali ini Vera Wang datang untuk membuat gaun pengantinmu karena keluarga Aker. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk sebuah terobosan. Jika kamu pergi ke Amerika Serikat, kamu dapat melihat situasi dan mengunjungi Vera Wang. Sisanya akan datang secara alami. Queen tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Dan berkata, oke, Ayah, aku mengerti. Bab 3110. Saat ini, Charlie dan istrinya Claire sudah sampai di rumah. Claire tidak dapat menerima pengunduran diri Queen yang tiba-tiba dan permanen dari dunia musik. Memegang ponselnya, dia melihat-lihat aktivitas baru dengan daftar paling dicari nomor 1 di Weibo. Ada ribuan penggemar yang meminta Queen untuk tetap berada di dunia hiburan. Sambil menggesek layar ponselnya, Charlie datang ke halaman sendirian dan menelepon Yule. Dia tahu Yule akan meninggalkan Aurus Hill malam ini dan kembali ke East Cliff. Karena dia bersama istrinya di konser tadi dan ada terlalu banyak orang, dia tidak berkomunikasi dengan Yule. Sekarang dia ingin meneleponnya dan berharap dia dan Rahel baik-baik saja sepanjang perjalanan pulang. Saat telepon tersambung, Yule berkata sambil tersenyum, "Charlie, kamu sudah di rumah?" Charlie menjawab, "Ya, Paman Golding, saya sudah di rumah." "Apakah kamu dan Bibi Rahel sudah sampai di bandara?" "Ya," Yule berkata sambil tersenyum. "Kami sudah dalam perjalanan. Nana juga mengundang ikut kembali bersama kami malam ini. Kami bertiga pulang bersama." "Oh," Charlie bertanya heran. "Putriku juga pulang. Dia sangat lelah setelah menyelesaikan konser. Mengapa tidak istirahat dulu dan kembali besok?" Yule tersenyum dan berkata, "Bibi Rahel dan aku sudah menasihatinya. Tapi anak ini dijanjikan kembali bersama kami. Dia bilang tidak ada urusan lagi di sini. Dia bisa beristirahat dengan baik setelah sampai di rumah." Charlie merasa sedikit hampa di hatinya. Dan berkata tanpa daya, "Oke, sampaikan padanya. Setelah mendarat, kirim aku pesan WeChat." "Oke," Yule menjawab dengan cepat. "Charlie, sudah larut. Kamu harus tidur lebih awal." Charlie sangat malu dan berkata, "Paman Golding, saya minta maaf. Kamu dan Bibi Rahel sudah jauh-jauh datang dan saya tidak menemani dengan baik. Saya tidak mengantar ke bandara." Yule tersenyum santai. "Tidak apa-apa, kita semua keluarga. Jadi jangan terlalu sopan. Kurang dari sebulan lagi, kamu akan datang ke East Cliff mengikuti upacara pemujaan leluhur keluarga Wade. Kamu bisa tinggal di rumah paman. Kita bisa minum lagi." "Oke," Charlie setuju tanpa ragu. Dia sudah berjanji pada kakeknya untuk kembali mengikuti upacara pemujaan leluhur. Karena dia sudah berjanji, dia harus memenuhi janjinya. Namun, Charlie tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Wade. Dia tidak berencana tinggal di villa keluarga Wade. Mengingat beberapa kejadian sebelumnya, kalau dia bertemu Bibi Charmaine, bibinya akan marah. Dan dia juga bisa marah. Akan jauh lebih nyaman jika dia tinggal di rumah Yule. Melihat Charlie setuju, Yule segera berkata dengan sangat gembira,
Kalau begitu mari kita buat kesepakatan seperti ini. Sebelum kamu berangkat ke Eastcliff, beritahu paman terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.